Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu la syarikalah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan sore hari ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka karena sesuatu alasan yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu, berkumpul karena ada wabah virus corona yang kita harus menjaga jarak atau social distancing kita. Bapak dan ibu-ibu, saudara sekalian, khususnya para penghuni RSP IZI 2 Surabaya, mari kita lanjutkan kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Kita akan membahas tentang ikhlas dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan berkahnya untuk bila engkau tidak menyiramkan air keikhlasan terhadap amal perbuatan. Engkau tidak akan merasakan nilai rezeki dan manisnya kehidupan yang engkau jalani bila engkau tidak pernah merasakan lelah dan bersungguh-sungguh dalam pekerjaanmu dengan tetesan peluh dan tanpa bermalasan untuk selamanya, karena mengharapkan kemuliaan Allah, tidak mengharapkan yang lain. Maka ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dalam pekerjaanmu. Engkau akan merasakan kebaikan dan merasakan nikmatnya hasil jerih payah yang engkau lakukan hari demi hari dan menjadikanmu jiwamu tenang. Ketika itu engkau akan tahu bahwa segala amalmu di dunia tidaklah sia-sia. Tidak ikhlas dalam beramal, maka akan menyebabkan dicabutnya keberkahan kita. Enggak. Setiap amal kita dasari dengan keikhlasan. Al-Quran merupakan sumber syariat yang mulia, menjelaskan keutamaan ikhlas dan mengajak kita untuk bersikap ikhlas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahud-din kama bada'akum ta'udun. Luruskanlah muka atau dirimu di setiap sholat dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Bagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan, demikian pula lah kamu akan kembali kepadanya. Dalam surat Al-A'raf ayat 29. Kemudian di dalam surat Az-Zumar ayat 2 Allah berfirman, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahud-din. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran ini dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan menurunkan ketaatan kepadanya. Memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan syarat kita untuk keikhlasan kita di dalam beribadah. Ikhlas merupakan kunci keberkahan hidup kita. Dari ayat-ayat ini jelaslah bagi kita bahwa prinsip dasar dalam segala perbuatan adalah ikhlas. Tanpa keikhlasan maka tidak akan ada kebaikan dalam perbuatan tersebut. Tidak mengandung kebaikan dan keberkahan. Maka saat itu jiwa manusia akan merasa lelah dalam menjalani hidup ini. Hidup ini seakan tidak berguna lagi. Segala perbuatannya sia-sia karena kosong dari sifat-sifat ikhlas. Yang membawa manusia itu hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang tidak disertai dengan sifat riya, sum'ah ataupun mengharapkan pujian manusia, tanpa menunggu balasan ataupun manfaat duniawi. Ikhlas ini mengandung unsur tauhid. Coba kita lihat di dalam surat Al-Ikhlas, ya. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adakah di dalam surat Al-Ikhlas itu kata ikhlasnya sendiri? Tidak ada kan? Qul, katakanlah, wallahu ahad, ialah Allah yang Maha Esa. Allahu samad, Allah tempat segala bergantung, tempat kita memohon pertolongan kepada Allah. Dialah Allah yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang menyekutukannya. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas di sini dimaknai kita bersungguh-sungguh dalam beramal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Beramal tanpa menunggu balasan ataupun manfaat duniawi yang lain. Inilah ikhlas. Saudaraku, saya akan menyebutkan beberapa hadis yang memberikan motivasi kepada kita untuk berbuat ikhlas. Diriwayatkan dari Thauban, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, berbahagialah orang-orang yang ikhlas. Mereka adalah pelita-pelita petunjuk. Akan jelas bagi mereka segala ujian kegelapan. Demikian juga Abu Umamah berkata, seseorang datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian ia bertanya, apakah penilaianmu terhadap seseorang yang melakukan kebaikan karena mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan pujian dari manusia? Lalu Rasulullah SAW menjawab, ia tidak memperoleh apa-apa. Pertanyaan tersebut pun dipulangkannya. Pertanyaan tersebut diulangnya lagi sampai 3 kali. Hingga Rasulullah SAW bersabda, la syai'a lahu, inna Allah azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wa batagha bihi wajha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal yang tidak diiringi keikhlasan dan hanya mengharapkan ridha saja. Begitu juga dari Umar bin Al-Khattab, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha ay imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan niat. Seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang meniatkan hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang meniatkan hijrahnya untuk kepentingan dunia yang ingin ia peroleh atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya pun untuk segala apa yang ia telah niatkan. Ya, amal itu tergantung niatnya. Kalau kita niatkan itu karena Allah, maka Allah yang akan membalas amal kita itu. Dan ini merupakan kunci keberkahan kita. Allah akan membukakan keberkahan jika kita lakukan amal itu atau beramal itu kita niatkan hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita lakukan, apa yang saja yang kita kerjakan, amal ibadah apapun,
jika kita ikhlas karena Allah, insya Allah Allah akan balas dengan kebaikan. Allah akan tukarkan dengan keberkahan di dalam setiap amal perbuatan kita. Abu Hurairah Abdurrahman bin Syakhr berkata, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yanzuru ila ajamikum wa la ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad dan bentuk kalian, akan tapi Dia melihat kepada hati-hati kalian. Jadi prinsipnya dalam setiap kita beramal itu kita harus dasari dengan ikhlas, hanyalah semata-mata mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala setiap perbuatan kita dan menjadikannya sebagai sudut pandang kita. Sesungguhnya setiap perbuatanmu itu kecil maupun besar, setiap perbuatan yang kecil maupun besar itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yadlimu rabbuka ahadan, dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang jua pun. Jadi jangan kita melihat perbuatan itu, amal itu kecil atau besar. Tapi kalau kita niatkan semata-mata karena Allah, insya Allah ini akan menjadi kunci keberkahan hidup kita. Bapak Ibu sekalian, demikian apa yang saya sampaikan. Tausiah pada sore ini, mudah-mudahan kita senantiasa ikhlas dalam beramal kita ya, agar Allah menurunkan keberkahan kepada kita semua. Mari kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.